Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Dewi, NIM L0212011065. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah diberikan, yaitu Barbonimus gonionotus atau bisa dibilang ikan tawus. Nama Indonesianya ikan tawus, nama Latin Barbonimus gonionotus, nama dagang Java Bar atau taktawus, nama daerah Kapiat. Barbonimus gonionotus atau ikan tawus adalah salah satu jenis ikan air tawar yang mudah dibudidayakan oleh para petani ikan, baik di kolam atau di waduk dengan menggunakan jaring apung. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, ikan tawus juga dapat meningkatkan nilai gizi masyarakat karena ikan tawus banyak mengandung protein hewani. Adapun klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Actinopterygii, Ordo Cyprinofermes, famili Cyprinidae, genus Barbonimus, spesies Barbonimus gonionotus. Adapun morfologi atau ciri-ciri dari Barbonimus gonionotus yaitu bisa juga diperhatikan dalam gambar di bagian bawah, yaitu yang pertama, ikan tawus mempunyai bentuk badan agak panjang dan sedikit pipih dengan punggung meninggi yang ditumbuhi sirip bagian atas. Pada bagian mulut, ikan tawus memiliki mulut yang kecil dengan letak pada ujung hidung dan sungut ikan. Yang ketiga, garis rusuk. Pada ikan tawus terdapat sisik sebanyak 5/2 buah dan 3-3/2 buah pada bagian tubuhnya, dengan garis rusuk yang sempurna berjumlah 29-31 buah. Yang keempat, warna pada ikan tawus yakni keperakan dan agak sedikit gelap pada bagian punggungnya. Pada moncong terdapat tonjolan-tonjolan yang kecil pada bagian sirip punggung, dan sirip ekor berwarna abu-abu, kadang berwarna kekuningan. Yang ketujuh itu sirip ekor pada ikan tawus agak bercagak, dan yang kedelapan, sedangkan sirip pada dubur mempunyai 6/2 jari-jari yang bercabang. Ada tonjolan yang sangat kecil memanjang dari tilang mata sampai ke moncong. Sirip dubur pada ikan tawus mempunyai 6/2 jari-jari bercabang dan 3-3/2 sisik antara gurat sisi dan awal sirip perut. Adapun habitatnya, ikan tawus merupakan ikan asli Indonesia dengan nama lain putuhan atau bandar putihan. Ikan tawus dapat dibudidayakan dengan baik mulai dari tepi pantai, di tambak atau di tambak air payau sampai ketinggian 800 meter di atas permukaan air laut, dengan suhu air optimum antara 25-330 Celcius. Ikan tawus merupakan penghuni sungai dengan arus deras. Tubuhnya yang langsing dan tinggi disiapkan untuk menghadapi kondisi alam perairan yang berarus deras. Ikan tawus dapat juga menerima makanan tambahan seperti sisa-sisa dapur, dedak, dan bungkil. Tawus tergolong sebagai ikan pemakan tumbuh-tumbuhan. Larva ikan tawus memakan alga berhasil satu atau uniseluler dan zooplankton yang halus. Ikan tawus dewasa suka memakan daun-daunan seperti daun talas dan singkong, serta tanaman air seperti Hydrilla verticillata. Ikan tawus mudah berkembang biak di alam tetapi juga tidak sulit dikembangkan di kolam dan di sawah. Distribusi dari ikan tawus ini yaitu Asia Tenggara, Bangfai bawah, Cekungan Mekong di Laos,
Thailand dan Kamboja, Cekungan Chao Phraya, Semenanjung Malaya, Sumatera dan Jawa. Adapun status konservasi dari ikan tawas yaitu um, Adapun status konservasi Bormonimus gonionotus atau ikan taus yaitu resikonya rendah karena biasanya keadaan dari sungai yang bersih membuat ikan taus berisiko rendah dan tidak takut akan ancaman lainnya. Sehingga dari wawancara masyarakat yang telah melakukan penelitian dan penangkapan untuk dijadikan ikan konsumsi, mereka dengan mudah menangkap ikan sebanyak 15 ekor atau lebih. Apakah ikan tawas dapat dibudidayakan? Ya, ikan tawas dapat dibudidayakan dengan baik mulai dari tepi pantai atau di tambak air payau sampai ketinggian 800 meter di atas permukaan air laut dengan suhu air optimum antara 25 sampai 30 Celcius. Ikan tawas merupakan penghuni sungai dengan arus deras. Mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan di Indonesia, potensi ikan tawes untuk dibudidayakan cukup besar karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah berkembang biak, pertumbuhan cepat, kandungan protein yang cukup tinggi, ukuran relatif besar, tahan terhadap penyakit, mudah beradaptasi dengan lingkungan, harga relatif murah, dan mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi sebagai sumber protein hewani. Pemijahan ikan tawas adalah sebagai salah satu reproduksi yang mata rantai daur hidup yang menentukan kelangsungan hidup spesies ikan berkembang biak secara seksual atau persatuan sel telur dan sperma. Suhu untuk penetasan telur adalah suhu 26 derajat Celcius, 28 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 32 derajat Celcius. Perlakuan ini ingin melihat berapa persen telur yang menetas dan pada suhu berapa telur yang banyak menetas. Apakah ikan tawes tergolong ke dalam ikan hias? Ya, ikan tawes atau ikan lawak ini merupakan jenis ikan air tawar yang banyak ditemukan di sungai dan anak-anak sungai. Tentu tidak asing lagi ketika kita mendengar kata ikan hias. Ikan hias merupakan salah satu jenis hewan yang biasa dipelihara oleh pecinta hewan. Nah, ya, ikan yang satu ini merupakan salah satu jenis ikan hias predator purba yang terpopuler. Bahkan ikan hias mempunyai harga yang cukup tinggi, yaitu sekisaran 925.000. Peranan Barbonimus gonionotus secara ekologi dan ekonomis. Secara ekologi, sifatnya sebagai herbivora dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan gurun air. Penelitian yang dilakukan di Danau Meninjau, Sumatera Barat mendapat bahwa ikan tawas dan nilam yang tidak diberi pakan secara khusus telah memakan aneka fitoplankton yang terdapat di danau, sehingga jenis-jenis ikan ini berpeluang untuk digunakan sebagai pembersih air danau. Adapun secara ekonomis, sebagai ikan konsumsi yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan harga jual ikan tawas hias pun terbilang cukup mahal. Sekian dari pemaparan materi saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.